Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah, nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan pertemuan kita semua ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga direstui oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga pertemuan dan majelis kita ini kelak menjadi saksi kita untuk menerima syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah sebagai umat yang terbaik, karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita adalah ajaran yang terbaik. Oleh karena itu, maka kita menjadi umat Muhammad yang merupakan umat terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang yang terbaik semasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari umat terdahulu hingga sekarang ini. Kita sebagai umat Muhammad adalah umat yang terbaik dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, kita mencoba untuk mengoreksi diri sekaligus berupaya untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai teladan kita dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dan dalam segala hal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan seorang rasul seperti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebagai uswah, sebagai teladan? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sejak dia dilahirkan maka mereka akan berusaha untuk belajar dari orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, ketika memiliki anak kecil, baik itu yang laki-laki, maka dia akan berusaha mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan ketika kita menyaksikan anak-anak putri kita, sejak dini dia berusaha untuk berbicara dan bahkan berperilaku mencontoh dari ibunya. Demikian pula, kenapa anak-anak itu harus mengikuti orang tuanya, mencontoh ibunya, mencontoh ayahnya sebelum mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Dikarenakan mencontoh orang lain adalah sesuatu yang bersifat fitrah.
Jadi manusia kuwi fitrahe diciptakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk meniru orang lain. Mulai cilik Allah taala menciptakan kita. Dari kecil kita sudah mencoba untuk meniru orang lain. Kenapa meniru? Dikarenakan meniru itu jauh lebih gampang dan tidak membingungkan orang. Orang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk cara yang paling mudah untuk melakukan kebaikan. Kita kalau ingin melakukan kebaikan itu kira-kira menciptakan kreasi sendiri ataukah kita mengikuti atau mencontoh sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang lain? Hampir semua kebaikan yang kita lakukan adalah mencontoh orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang di tengah-tengah kita agar kita mencontoh beliau, agar kita menjadikan beliau sebagai teladan. Sehingga apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Dari semuanya. Ucapannya kita harus mencontohnya, perbuatannya kita harus mencontohnya, tujuan hidup yang dibangun Rasulullah juga kita harus mencontohnya. Sifat dan karakteristik yang dilakukan oleh Rasulullah juga kita harus mencontohnya. Sehingga kita bisa menjadi nabi, seperti nabi, bukan menjadi nabi. Sehingga kita bisa menjadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing hanya mencontoh Rasulullah dari ucapannya, mungkin ucapannya seperti Rasulullah. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita uswatun hasanah, maka berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan teladan contoh utama karena kita mampu untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kalian, ucapan kalian, apa yang diucapkan Rasulullah? Contoh misalnya Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan kata kotor pada orang lain. Rasulullah tidak pernah mengejek tetangganya. Rasulullah tidak pernah menghina saudaranya, keluarganya, temannya, sahabatnya. Perilaku ini juga harus kita contoh. Ketika kita berbicara pada orang lain, mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya menghujat orang lain, menghina orang lain, berarti kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah fi aqwalihi, dalam ucapannya. Kadang-kadang kita ini cenderung melecehkan orang lain hanya dikarenakan berbeda kelompok, beda madhab, beda pikiran, beda organisasi, beda pilihan, beda agama, kita kemudian mencaci. Seakan-akan kita lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada yang lainnya. Muhammad Rasulullah tidak pernah mengejek orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditantang oleh orang lain, disalahkan oleh orang lain, Rasulullah menggunakan kaidah yang sangat luar biasa. Rasulullah tidak mencaci maki, Rasulullah tidak mengejek mereka, tapi kata Rasulullah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, ucapan kalian ini benar, bawakan bukti-bukti, argumentasi. Di dalam membangun sebuah masyarakat yang semacam ini, yang berbeda pemikiran, yang berbeda madhab, tidak boleh dengan cara mencaci maki. Duduk, dialog, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dialog, ada duduk bersama, mengajukan, membawakan argumentasi masing-masing. Saudara sekalian, jangan dikira bahwa orang yang memilih sebuah madhab
katakanlah madhab tertentu, katakanlah madhab Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan dikira orang yang memilih sebuah madhab seperti madhab Ahlul Bait sallallahu alaihi wa alihi tidak memiliki dasar yang sangat kuat. Jangan dikira. Sebagaimana kalian atau orang lain yang memilih sebuah madhab dengan dasar pemikiran, argumentasi yang sangat kuat, maka orang-orang pengikut Ahlul Bait juga sama. Nah, oleh karena itu ketika satu sama lain saling menghina, saling mengejek, tanpa ada pengertian satu sama lain dan tidak pernah duduk bersama, maka yang ada adalah pertengkaran di antara umat Islam. Dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan argumentasi. Bawakan bukti-bukti dalil yang sangat kuat. Maka dengan demikian terbangunlah apa yang dinamakan dengan saling memahami, saling menghormati meskipun berbeda pandangan. Fi aqwali Rasulullah, mencontoh ucapan-ucapan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbicara dengan orang lain, bagaimana Rasulullah berbicara dengan kelompok lain, bagaimana Rasulullah berbicara dengan selain agama Islam. Itu harus kita contoh, karena kita sebagai pengikut Rasulullah harus mencontoh perilaku Rasulullah. Tindakan Rasulullah harus kita contoh. Tindakan Rasulullah, tujuan hidup Rasulullah juga harus kita contoh. Sifatnya, karakteristiknya, semua harus kita contoh. Sehingga ketika kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita saat itu dijadikan sebagai seperti diri kita seperti Rasulullah syar'iyan, lahiriah. Kita ingin memberikan sebuah contoh. Kira-kira kita ini bisa seperti Nabi apa enggak? Kira-kira kita ini bisa berperilaku mencontoh Rasulullah, melakukan cara-cara yang dilakukan Rasulullah hingga diri kita persis seperti Rasulullah, bisa enggak? Saya ini contohnya, saya ingin memberikan sebuah contoh. Waktu kalian sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niat. Sebelumnya wudhu dulu. Niat takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar. Baca suratul Fatihah. Baca ayat yang surat lainnya. Ruku, sujud dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang kalian lakukan itu persis yang dilakukan Rasulullah atau bukan? Coba jangan jawab. Nek kalian ngomong sholat sing mau lakoni iku beda dengan sholat Rasulullah, berarti kalian di luar ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita katakan sholatku podo karo sholat Rasulullah, sholatku podo karo sing dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua harus memiliki keyakinan semacam itu. Kalau enggak, berarti ajaran yang kalian lakukan adalah ragu. Sing bedakno salatku mek salate Rasulullah, sing bedakno salate kalian dengan salatnya Rasulullah bukan caranya salat, tapi kualitas salat yang berbeda. Rasulullah itu nek salat ruku apa enggak? Ruku. Sujud apa enggak? Sujud yang kita baca itu dengan doa yang sama yang kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan? Ketika sujud podo. Fatihah yang kita baca dengan Fatihah yang dibaca Rasulullah sama enggak? Sama, dari Al-Qur'anul Karim. Sing beda napa? Yang bedakan adalah kualitas sholat kita dan kualitas sholatnya Rasulullah. Amas syah dan tidak syahnya itu lain lagi. Tapi bahwa kualitas kita dan tidak berkualitas, itulah yang membedakan antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia secara lahiriah bisa sudah mencontoh seperti hanya Rasulullah. Yang disebut dalam ilmu tasawuf dia sebagai insanun syar'i,
atau seperti Rasulullah secara syar'iyan tapi batinnya tetap berbeda. Mergo manusa biasa selain maksum tidak akan bisa mencapai pada maqam risalah seperti Muhammad Rasulullah. Hanya Nabi saja yang bisa, hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita harus menciptakan diri kita mencontoh Rasulullah, maka mencontoh dari semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak mampune, sak isone. Mergo kita berusaha untuk menjadi diri kita seperti Rasul. Kira-kira Rasulullah itu ambek dulure tengkar apa ndak? Kalau ambek keluarganya, ambek ayah ibunya, kalian seperti apa? Ini ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya manusia itu dalam hidupnya harus ada contoh, harus ada orang yang bisa dijadikan sebagai ikutan, sebagai pedoman, sebagai pegangan. Aku nglakoni ini mergo Rasulullah nglakoni. Aku mengucapkan ini mergo Rasulullah mengucapkan. Aku mundonga ini mergo Rasulullah ndonga. Ini namanya pegangan. Ini namanya uswah. Ini namanya qudwah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna likulli ma'mumin imaman yaktadi bihi wa yastadhi'u binuri ilmi. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa setiap makmum itu mesti kudu ana imame. Setiap makmum kudu ana imam. Jenenge makmum, tanpa imam namanya bukan makmum kan? Imam harus ada makmumnya. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa setiap makmum kuwi ono imamnya, ono pemimpinnya. Tujuannya apa fungsi daripada makmum? Ya tadi bihi, sehingga sang makmum bisa mengikuti sang imam. Waktu imam ruku, maka makmum juga ruku. Ketika imam itu sujud, maka makmum juga harus sujud. Inilah namanya mencontoh Rasulullah. Karena mencontoh itu jauh lebih gampang daripada menciptakan sendiri, berkreasi sendiri. Apa yang diucapkan Rasulullah tidak peduli, paham tidak paham, nah diucapkan Rasulullah berarti adalah benar. Paham, ngerti tidak ngerti, tapi apa yang dilakukan, kalau itu yang dilakukan oleh Rasulullah berarti adalah benar. Karena Rasulullah adalah orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pendidikan seperti halnya yang diterima oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis menceritakan bagaimana Allah mendidik beliau. Kata Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mengajari aku. Allah yang mendidik aku, kata Allah. Ya kata Rasulullah. Lah nek wong wis dididik mbek Gusti Allah, kira-kira ana salah mboten? Allah Ta'ala nuntun jenengan, Allah dhewe sing nuntun sampean, kira-kira sesat mboten? Lah nek Allah Ta'ala sesat berarti ra ana sing bener. Rasulullah dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya adalah wahyu, tindakannya adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ngomongnya, ucapane kabeh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilakunya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Seperti Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah, perilakunya Rasulullah semuanya adalah Al-Quran. Contohlah Rasulullah karena dia adalah jelmaan daripada Al-Quran. Al-Quran itu yang kita baca disebut dengan Quranus Samit, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disebut sebagai Qur'anun natik, yang menerjemahkan Al-Qur'an baik dalam bentuk ucapan maupun pemikiran adalah Muhammad Rasulullah. Yang menerjemahkan Al-Qur'an, teori pemikiran yang ada di dalam Al-Qur'an diterjemahkan oleh Rasulullah dalam bentuk perilaku. Jadi jenengan kita semua ini dituntun oleh Allah Ta'ala supaya mengikuti Rasulullah agar kita bisa menjalankan apa sing ana ning gone Al-Qur'anul Karim. Kira-kira sampean iki paham Quran mboten? Ora paham. Baca mboten? Baca alhamdulillah, tapi ora paham. Nah, untuk memahami Al-Qur'an, apa yang diajarkan Al-Qur'an, jenengan piye carane? Ngikuti apa sing disampaikan oleh Rasulullah, ngikuti apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, maka itu adalah Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ucapannya, dari sisi perilakunya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya, semua kita harus ngikuti apa yang diajarkan Gusti Kanjeng Nabi. Nek sampai kita melakukan sesuatu di luar apa yang diajarkan Gusti Kanjeng Nabi, berarti kita telah mengambil atau membuat sebuah agama yang berbeda, yang bukan agamanya Rasulullah. Kadang-kadang ana sing tanya, iku mauludan iku kira-kira Rasulullah nglakoni ndak? Karena Rasulullah tidak ngelakoni berarti mauludan itu bid'ah. Ada begitu tidak? Ada orang yang ngomong, ada yang berbicara, ada yang ngomong bahwa maulud itu bid'ah. Biarin saja karena dia juga tidak pernah mengenal Nabi. Kalau sekiranya dia mengenal Nabi, mesti dia tidak akan pernah meninggalkan untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngomong bid'ah, saya tidak perlu pakai dalil-dalil. Saya ngomong maulid itu bid'ah mergo dene ora kenal Gusti Kanjeng Nabi. Lamun dene iki ngerti Gusti Kanjeng Nabi, memahami tentang pribadi beliau dengan secara detail dan dalam, maka tidak akan pernah dia berani mengucapkan memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi iku bid'ah. Bayangkan, kelahirannya sendiri diabadikan dalam sejarah. Keberadaan beliau juga demikian. Ketika beliau lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi atau dari perut ibunya, kejadian alam membuktikan sesuatu yang sangat luar biasa, memiliki makna tersendiri. Misalnya, api sesembahannya orang Majusi mati. Kerajaan tiba-tiba apa yang dalam berjanji disebutkan itu jendelanya jatuh. Ini menggambarkan jendelanya kerajaan jatuh, yang menggambarkan bahwa fungsi dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penentang kezaliman dan kejahatan dunia. Nek ana wong sing rak kepengin memperingati dan dianggap bid'ah mergo dekne ora paham pribadi Gusti Kanjeng Nabi, wis ora usah mau urusi jarnoe. Ya, jarno. Kedua, padahal bid'ah seperti Maulid Nabi bukanlah bid'ah, tapi tasnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mengatakan man sanna sunnatan falahu ajroha wa ajru man amila biha. Sapa wong sing buat tradisi atau ajaran baik yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan menjadi, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala wong sing lakoni kebaikan tersebut. Man sanna sunnatan falahu ajroha wa ajru man amila biha. Riwayat ma'ruf, masyhur dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencontoh Nabi adalah sesuatu yang harus kita lakukan, wajib hukumnya. Seorang muslim mencontoh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semampu kita dan sebisa-bisa kita.
Itu harus lakukan itu. Nah, ono sing ngomong aku rak mampu, itu mergo kalimat ini sebenarnya mendorong orang untuk tidak mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu harus mencontoh Rasulullah, mencontoh keluarga Rasulullah. Fatimah Zahra harus berusaha maksimal. Memang kita tidak mungkin menjadi seperti Rasulullah. Kita tidak mungkin menjadi seperti Fatimah Zahra, tapi setidaknya kita bisa melakukan sebaik mungkin bahwa perilaku kita, tindakan kita di luar tidak dianggap sebagai yang keluar dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakbari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasulullah juga sudah memikirkan kalau Allah Ta'ala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah terdapat teladan contoh. Maka Rasulullah paham persis setelah Rasulullah meninggal, maka juga harus ada teladan-teladan lain yang harus kita ikuti, yang sebagai pelanjut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni teladan-teladan berikutnya adalah orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran dan juga menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap zaman ono, sampai Rasulullah mengatakan begini, qala Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man sarrahu an yahya hayati wa yamuta mamati wa yaskuna jannata adnin allati gharasaha rabbi falyuwali aliyan min ba'di. Kata Rasulullah, sapa wonge sing kepengin urip kaya dene uripku. Mencontoh Nabi badan. Wong sing kepengen urip kaya dene uripe Gusti Kanjeng Nabi, itu artinya apa? Bahwa kita mencontoh kehidupannya Rasulullah. Sapa wong sing kepengen urip kaya dene uripe Rasulullah, man sarrahu an yahya hayati wa yamuta mamati, dan siapa sing kepengen mati kaya dene matiku. Matine Rasulullah seperti apa? Husnul khatimah apa badan? Husnul. Orang, tidak ada orang yang meninggal seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang menungguinya, menghiburnya di saat beliau wafat. Beliau adalah contoh teladan waktu piyambakipun meninggal dunia. Sapa wonge, kata Rasulullah, sing kepengin urip kaya dene uripku lan kepengin mati kaya dene umatiku, yaiku mati husnul khatimah, mlebu swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa yaskuna jannata adnin, lan kepengin mlebu swarga jasa warga Aden sing Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Yani di surga itu ada surga macam-macam namanya. Salah satu di antaranya adalah surga Aden. Sapa wonge sing kepengin meninggal urip kaya uripku, mati kaya matiku, mlebu swarga atau tinggal di swarga Aden sing ditiapno mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Falyuwali aliyan mim ba'di. Maka dia harus mencintai, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinannya, sebagai teladannya. Kenapa? Kita bicara tentang sebuah ayat, yaitu ayat yang kita sebut dengan ayatul mubahalah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatul mubahalah itu, kata Allah, apa itu? Ta'alau nat'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kata Allah, ta'alu natu abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum. Anfusana, semua ulama tafsir ketika menerjemahkan atau mengartikan atau menafsirkan ayat ini, mereka membawakan sebuah kisah
bahwa orang-orang Kristen menentang Rasulullah, menantang untuk mubahalah, sapa sing bohong bakal dihancurkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan dari dalam Al-Qur'an. Kemudian sapa sing digawa? Kata Rasulullah, kita bawa anak-anak kalian, anak-anak kita dan anak-anak kalian. Kalau sekiranya jiwa Imam Ali bin Abi Thalib itu beda dengan Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan pernah membawa Ali bin Abi Thalib di dalam mubahalah tersebut. Wa anfusana wa anfusakum. Kemiripan, tapi dia bukan seorang Rasul. Ali bin Abi Thalib mirip dengan Muhammad Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sama seperti Muhammad Rasulullah. Hanya saja kata Rasulullah, la nabiyya ba'di. Yang bedakan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah adalah karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Ali tidak ada, bukan seorang Nabi. Makanya Allah Ta'ala wa anfusana wa anfusakum, dan yang dibawa adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti mencontoh Rasulullah harus mencontoh juga Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah bilang apa? Sapa wong sing kepengin urip kaya dene uripku, lan mati kaya dene matiku, dekne supaya menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai teladannya, sebagai pemimpinnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wal yuwali waliyahu, juga harus membela, mencintai orang yang membela Ali bin Abi Thalib. Wal yaktadi, selanjutnya setelah Ali bin Abi Thalib apa lagi? Wal yaktadi bil a'immati min ba'di. Kata Rasulullah juga bukan hanya Ali bin Abi Thalib, tapi juga harus mengikuti imam-imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum itrati, turunan khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah yang sama aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruziqu fahman wa ilma, mereka ini diberi oleh Allah taala, dianugerahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala keilmuan, pemahaman. Makanya Ali bin Abi Thalib disebut Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, karena mereka adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala pemahaman dan keilmuan yang tidak dimiliki orang lain. Para imam ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi disebut sebagai ma'danur risalah. Mereka ini adalah orang-orang yang seluruh keilmuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita contohkan, pernah enggak Fatimah Zahra belajar dari orang lain selain ayahnya? Tidak ada. Pernah enggak Ali bin Abi Thalib belajar selain dari Rasulullah? Al-Hasan, pernah enggak dia pernah belajar dari orang lain selain kakeknya dan ayahnya Ali bin Abi Thalib? Al-Husain, pernah enggak belajar dari orang lain selain ayahnya, kakeknya dan ibunya? Ali Zainal Abidin pernah tidak belajar dari orang lain selain dari ayahnya? Imam Muhammadul Baqir, Imam Ja'far Shadiq, mereka tidak pernah berguru dari orang lain kecuali dari ayah-ayahnya. Nah, orang sing iso buktikan bahwa Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Musal Kadim belajar dari orang lain, buktikan. Tidak pernah ada para imam al-ma'sumin yang dianggap yang bagi orang-orang ahlul bait, mereka adalah orang-orang suci yang tidak pernah belajar dari orang lain kecuali dari ayahnya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rasul anillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, sapa wonge sing kepengin urip kaya dene uripku lan mati kaya dene matiku, lan masuk surga, tinggal di surga aden sing disiapkan oleh Gusti Allah, maka hendaknya dia mencintai Ali, mencontoh Ali sakbare aku, kata Rasulullah. Kemudian dia juga harus menjadikan a'immah sakbare aku, karena mereka adalah
keluargaku, kata Rasulullah. Ahlul bait Rasulullah sampai akhirnya, yaitu sahibul asri wal zaman al-imamul mahdi. Mereka ini adalah diciptakan dari tanah seperti Allah menciptakan aku dari tanah tersebut. Ruziqu fahman wa ilma. Inilah yang dinamakan dengan contoh menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menjadi sunnahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah ta'ala mengatakan begini, walillahil mathalul a'la. Allah ta'ala itu menciptakan orang-orang contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai contoh kehidupan dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman, termasuk di zaman kita ini. Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wong sing ngomong aku mencintai Rasulullah, kira-kira kemudian tidak mencintai keluargane, iku bener napa mboten? Aku cinta Rasulullah, tapi pada saat yang sama memusuhi keluarga Rasulullah. Iku bukti cinta apa bencinya mbek Rasulullah? Ana wong aku mencintai Rasulullah, agamaku adalah agama Islam dan Muhammad adalah nabiku, tapi tiba-tiba mencaci maki Imam Hasan, mencaci maki Imam Husain. Iku kira-kira Rasulullah ridho bedene apa ndak? Nek menurut sampean wong sing kaya ngene iki kira-kira muslim napa mboten? Demen ngomong demen mbek Rasulullah, tapi putune Rasulullah dibunuh. Muslim napa mboten? Ora. Dia bukan seorang muslim ketika dia mengucapkan syahadat, kemudian dia menyatakan cinta kepada Rasulullah, tapi pada saat yang sama membunuh cucunya Rasulullah, dia bukan seorang muslim. Karena kecintaan pada Rasulullah harus dibarengi dengan kecintaan dengan keluarga Rasulullah. Tidak mungkin hanya mencintai Rasulullah tanpa mencintai keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Ahabballah man ahabba Husainan. Rasulullah berbicara tentang Fatimah Zahra, keluarganya, yaitu Rasulullah bilang apa? Oh, menyakiti aku orang yang menyakiti Fatimah. Aku ridho kepadanya ketika Fatimah ridho kepadanya. Allah ridho dengan ridho Fatimah. Banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Nek ana wong muslim ngaku cinta mbek Gusti Kanjeng Nabi, kok benci mbek keluarga Nabi, keluargane Gusti Kanjeng Nabi, maka dia pasti bukan seorang muslim. Dia adalah seorang munafik yang ngaku-ngaku dirinya sebagai seorang muslim. Memang banyak orang yang tidak suka itu kalau Rasulullah, keluarga Rasulullah dipuji. Padahal Allah Ta'ala yang memuji. Keturunan Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang makna am, ahlul bait bimakna am maupun bimakna khas. Ahlul bait bimakna am itu apa? Mencakup yang lainnya, sadah, sayyid dan lain sebagainya. Itu memiliki hukum tersendiri di dalam fikih. Sedangkan ahlul bait bimakna khas yaitu adalah a'immatu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun gigi Maulid Nabi mungkin saya tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallah, tempatnya panasnya luar biasa. Kata Allah Ta'ala ini nurunkan matahari. Dan jangan bayangkan saya ning kene bengi wae rasane panas. Terus piye besok nang yaumul mahsyar? Aku saiki keringetan gobyos saking panase. Terus besok ning yaumul mahsyar sampean semua digiring mbek Allah Taala yaumul mahsyar sing jarene besok ning akhirat itu mataharinya dekat dengan mata saking panase maksudnya. Semua orang akan kebingungan, semua orang akan mencari perlindungan, kecuali orang yang mencintai Rasulullah dan ahlul baitnya Rasulullah.
Para nabi semua berusaha untuk mencari perlindungan, dan semuanya menuju kepada Muhammad Rasulullah. Kita sebagai umatnya, oleh karena itu harus mencintai Rasulullah dan mencintai keluarganya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengakhiri ceramah singkat saya ini dengan sebuah hadis. Dalam sebuah riwayat hadis Jami'us Shaghir Imam Suyuti, Rasulullah bersabda, beliau mengatakan apa? Ad-dibu